Kalau rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Toraja, ya hari ini kita akan kuliah saya metode penelitian yang pertama. Ya, dulu seberapa yang dari kelas ini mungkin sudah pernah bertemu saya di pembimbing teologi sistematik. Nah, ini tidak lanjutan sih. Ini ada mata kuliah lain yang merupakan expertise dari saya, metode penelitian. Saya perlu mengenalkan diri dulu. Nama saya Daniel Fajar Banutur. Itu nama saya. Dan itu juga nomor saya. Anda bisa mencari saya di ruang kantor pasca sarjana. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kita akan memulai perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi pada pertemuan ini saya akan membacakan tentang outline mata kuliah metode penelitian pertama. Nah, kalau kita ngomongin metode, berarti itu langkah, cara, dan penelitian, ya bahasa kerennya riset ya. Bagaimana kita menggali suatu masalah, mencari kebenarannya, dan menemukan jawaban dari masalah tersebut. Itu penelitian. Dan di sini mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting untuk Anda untuk mengembangkan skill, pengalaman, kemampuan Anda. Nanti ada MP1, ada MP2. Di MP1 ini saya mau mengajar sampai membuat proposal, dan nanti di MP2 akan pendalaman tentang berbagai jenis-jenis penelitian yang lain selain penelitian teologis dan sosial. Di sini akan diminta untuk membuat proposal penelitian teologi dan sosial. Ya rekan-rekan mahasiswa, ini mata kuliah yang cukup susah, dan ini adalah mata kuliah yang teman-teman harus kuasai untuk bisa mengerjakan nantinya tugas akhir yang menjadi momok semua mahasiswa S1, yaitu skripsi. Nah, ngomongin tentang skripsi, kita harus review dan ingat-ingat kembali secara mendalam, yaitu berbagai pelajaran-pelajaran mengenai bahasa Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan di sini yang bahasa Indonesia itu mata kuliah apa, harus ada di perguruan tinggi, maka itu salah besar. Anda harus benar-benar menguasai mata kuliah itu, sungguh-sungguh mengerti supaya tidak salah lagi. Simpel saja sih. Contoh yang paling simpel adalah dalam membuat tulisan. Saya sering sekali menjumpai berbagai kesalahan. Yang paling sederhana yaitu penggunaan kata di yang dipisah dan digandeng itu padahal simpel sekali. Kemudian juga kalimat yang sangat terlalu panjang, tidak pakai titik. Jadi koma lagi. Bahkan ada sampai satu paragraf itu hanya satu kalimat ya. Tentunya itu sangat tidak efektif. Bagaimana membuat kalimat yang efektif, bagaimana membuat suatu gagasan utama sehingga menjadi satu kalimat utama, itu harus diingat-ingat betul dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan juga mengutip juga harus perlu diingat-ingat. Ya, tuh. Jadi jangan sepelekan mata kuliah bahasa Indonesia, karena sebenarnya mata kuliah itu dirancang untuk saling terkait dengan yang lain. Ya, MP1 ini disebut juga metode penelitian sosial dan teologi, karena di sini akan membahas banyak penelitian sosial dan teologi. Dan nanti ada JPL-nya. Tapi di sini saya memaksa bahwa teman-teman ini dapat melihat masalah sosial yang dikaitkan dengan masalah pendidikan agama Kristen. Dan ingat bahwa kalau kita ngomongin masalah, itu tidak selalu bahwa masalah itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi masalah itu bisa sesuatu yang positif. Jadi Anda harus ingat-ingat itu. Dan Anda bukan menjadi seorang ahli yang tiba-tiba melakukan riset dan kemudian bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak. Cukup satu masalah saja yang urgent, tapi itu berdampak besar. Nah, langkah yang paling susah dalam pembuatan karya ilmiah ya di sini, membuat masalah. Atau bukan membuat masalah, tapi mencari masalah. Nah, itu nanti akan kita bahas bahkan lebih dari satu pertemuan. Gimana caranya? Ya, kita akan banyak review jurnal supaya Anda mengerti. Kemudian mata kuliah ini mendorong para mahasiswa untuk
mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapat dalam kaitannya mengembangkan dan melakukan analisis dalam bidang kajian ilmu pendidikan agama Kristen. Jadi nggak main-main nih di kuliah ini, bahwa semua ilmu yang sudah Anda dapatkan dalam perkuliahan pendidikan agama Kristen, ya semuanya harus dikeluarkan. Untuk apa? Bisa menghasilkan satu kajian. Nah, itulah esensi dari skripsi nantinya. Nah, anggap saja ya ini suatu simulasi dari skripsi nanti, metode penilaian. Apakah baca buku? Ya, banyak buku yang banyak disarankan di situ, dan nanti saya juga bahkan nggak hanya buku, jurnal. Dan ingat ya teman-teman, bahwa penelitian yang terbarukan itu bisa didapat dari jurnal, bukan hanya dari buku. Buku yang tebal-tebal ya boleh, tapi membaca jurnal pun juga sangat diwajibkan. Teman-teman bisa terus-menerus menguasai ilmunya untuk metode penelitiannya dengan cara membaca jurnal. Dan itu adalah suatu tantangan yang khusus untuk teman-teman. Itu. Oh ya, untuk perkuliahan kita nanti kita akan pikirkan dengan Cloud X, dengan tatap muka ya, tapi di virtual, nanti bisa saling diskusi dan tanya jawab. Cuman untuk sementara 2 minggu ini saya akan menggunakan platform ini, YouTube. Anda banyak mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, langsung nanti di WhatsApp group, jangan malu-malu, tanya saja semuanya. Pak, ini gimana? Nanti saya akan jawab. Meskipun di tengah kelemahan kita secara kuliah online ini, saya sangat berharap kalian aktif. Saya ingin membagi semua ilmu yang ada pada saya berikan kepada kalian, dan harapannya kalian bisa melampaui saya. Nah, sampai di paragraf 2 ya tadi, dan yaitu paragraf ketiga menggunakan active learning, tapi kita dengan menggunakan daring. Jadi ya, asal teman-teman rajin mengikuti kuliah ini, teman-teman sungguh-sungguh, tugas diberikan, saya tidak akan segan-segan mengganjar teman-teman dengan nilai A. Tentunya kalau Anda sungguh-sungguh. Tapi kalau Anda sendiri tidak mau-mauan, ya mau bagaimana lagi. Gitu. Jadi mata kuliah ini menggunakan pendekatan active learning ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, mari kita dalami CPL-nya. Capaian pembelajaran lulusan, apakah ini? Ya, ini adalah yang kamu akan dapatkan. Anda mampu menyusun proposal penelitian sesuai penelitian teologi dan sosial. Ya, teologi dan sosial ini mungkin sering dikait-kaitkan ya, meskipun dua-duanya berbeda. Tapi kalau kita melihat sosial, maka ini kita akan mencari masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan kita. Ingat bahwa masalah itu belum tentu negatif. Kita bisa mencari masalah yang positif. Misalnya kita melihat bahwa di suatu daerah orang-orangnya masih ketat dan kuat melaksanakan adat budayanya. Jadi bahkan anak-anak yang pakai HP misalnya sudah canggih, tapi tetap melakukan kegiatan budayanya. Kan itu kita bisa pertanyakan, kenapa bisa demikian? Ternyata pengaruh kecanggihan zaman, pengaruh teknologi informasi tidak mempengaruhi sama sekali budaya yang ada. Kan kita bertanya, kenapa? Nah, itu sebenarnya suatu masalah. Bagaimana pendidikan kebudayaan yang di sana, pendidikan karakter yang ada di sana, itu sebenarnya jadi masalah penelitian yang kita bisa expose. Dan itu tentunya akan bermanfaat bagi kebudayaan yang endangered atau dalam tanda kutip mau punah. Jadi itu yang bisa rekan-rekan pelajari, dalami dengan sungguh-sungguh, mencari masalah di bidang pendidikan agama Kristen yang terkait dengan masalah sosial. Itu capaiannya. Anda bisa melihat dalam konteks Toraja ataupun konteks yang lebih luas Indonesia. Bisa? Silakan. Nah, ngomongin itu, satu capaian pembelajaran yang besar, maka Anda akan mendapatkan skill-skillnya untuk mendapatkan itu. Nah, tangganya itu ada 7 skill atau 7 kemampuan yang nanti akan Anda dapatkan. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kita melihat hal yang lebih abstrak lagi, yang disebut dengan peta konsep materi. Ini adalah materi yang akan kalian dapatkan itu. Kayak ikan. Ya, kita akan banyak nanti ngomongin tentang masalah-masalah penelitian sosial dan teologi. Tapi terkait dengan PAK bukan teologi, meskipun
ya kita ini agama Kristen tapi tetap pendidikannya bukan teologinya, dan Anda harus bisa membedakan itu. Kemudian juga ya penelitian teologi dan sosial apa kaitannya. Nah, dalam penelitian itu pasti punya dua pendekatan, kualitatif dan kuantitatif. Apa itu Pak? Ya, nanti ikuti kuliah ini, itu adalah hal yang cukup susah. Bisakah pendekatan itu dipakai dua-duanya? Bisa, namanya mix. Bahkan nanti kalau kamu di MP2, saya ingin menjelaskan tentang quasi eksperimen, saya ingin menjelaskan tentang PTK, penelitian tindakan, dan juga research and development. Wah, lebih pusing lagi kan? Jangan pusing karena itu adalah sesuatu yang menantang dan itu enggak berat. Dan dalam proses pendekatan kualitatif nanti akan ada berbagai jenis penelitian, tapi dalam jenis penelitian itu yang menjadikan itu metode penelitian. Di atas pengumpulan datanya, prosesnya pengumpulan datanya, data yang dikumpulkan itu apa? Data. Kemudian analisis datanya gimana, kalau data itu sudah dikumpul terus gimana kan itu? Maka prosesnya disebut dengan proses analisis data, dan pada akhirnya bermuara akan menjadikan proposal. Tidak mudah ini hal yang cukup susah, sungguh benar-benar cukup susah. Jadi Anda harus benar-benar dengan sungguh-sungguh menguasai ini, dengan sungguh-sungguh benar-benar tahu tentang hakikat ini, dan jangan sampai kelaparan. Oke, jadi itu untuk peta konsepnya, dan ini jadwalnya nanti akan saya bagi juga di grup. Jadwal kita selama 1 semester itu mencari rumusan masalah pun sampai beberapa kali pertemuan, karena saya ingin benar-benar dapat suatu rumusan masalah yang kuat. Dan Anda mulai pikirkan ya semenjak pertemuan ini, supaya nanti Anda tidak membuang kuota Anda dengan sembarangan. Selama nanti seminar melalui Zoom, bisa kok pada sharing, Pak saya mau mengajukan masalah ini, saya akan komentari. Bisa nggak Pak? Saya akan komentari. Seperti itu. Jadi masalah, ingat bahwa masalah itu tidak selalu negatif, dan masalah itu selalu bisa juga masalah positif yang nanti kita akan diskusi. Dan nanti akan banyak tugas, jadi tolong sungguh-sungguh kerjakan tugas. Kalau terlambat ya setiap hari saya akan kurangi minimal 5 poin. Ini bobotnya nanti bisa dipelajari di online-nya. Kemudian ini kriteria pembelajarannya. Yang terakhir adalah untuk peraturannya, tolong bagikan 100%. Waduh, 100% itu gimana? Kecuali kalau kamu sakit, kecuali kalau ada urusan yang urgent. Sampai kalau saya tahu bahwa Anda bolos di kuliah online saya dengan apa ya? Istilahnya dengan niat yang sungguh-sungguh ingin membolos, ya udahlah. Paling saya kurangi nilainya, atau paling-paling ya dapat error. Kenapa? Karena saya menganggap kalian ini 2 semester dewasa. Kalau kalian mau kehilangan tatap muka dengan saya, mau bolos-bolosan, silahkan bolos-bolosan. Saya tidak mau mengulangi materinya. Kenapa? Karena ya kerugiannya nanti akan di Anda. Jadi ayo sungguh-sungguh mengikuti ini. Saya juga sungguh-sungguh ingin mengajar kalian. Saya ingin kalian benar-benar bisa menguasai apa yang saya pahami ini, bisa tertransferkan. Kalau ada nih cara memasukkan otak saya dengan singkat, saya ingin kok transfer. Tapi kan ya dengan pembelajaran, supaya kalian juga mendapatkan pengalaman. Jadi ayo tolong sungguh-sungguh, meskipun ini online, meskipun ini pandemi, saya tidak ingin kalian menjadi generasi yang suka mengeluh, tapi generasi yang harus bisa memberikan solusi. Ini tentang outline mata kuliah, dan penting sekali ya menulis, meneliti, karena orang itu diingat dari karya-karya tulisannya. Orang-orang diingat dari karya-karya tulisannya, dari apa yang dia tulis, dari apa yang dia teliti. Meskipun kalau kamu S1 dan sudah cukup saya S1, maka kamu setidaknya punya 1 karya yang disebut dengan skripsi. Tidak apa-apa itu, dan itu sangat penting sekali. Jadi mulai kita menyukai menulis, mengingat-ingat kembali pelajaran bahasa Indonesia. Jangan pernah sepelekan pelajaran bahasa Indonesia. Menulis kata di yang dipisah, menulis kata di yang digandeng, dan seterusnya.
dan saya ingin memaksa semua ilmu yang Anda miliki dalam PAK benar-benar dikerahkan, dikeluarkan untuk metode penelitian ini. Semua yang ada di kelas saya sebelumnya di PAK pasti mengeluh dengan kuliah ini karena ini kuliah yang cukup susah. Tapi saya ingin memberikan pada kalian satu pencerahan dan suatu semangat untuk tidak menyerah. Jadi demikian online mata kuliah metode penelitian yang pertama. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk dijawab untuk ditanyakan di grup, dan saya akan bisa meluangkan waktu untuk menjawabnya. Gitu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.